Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika dengan pembahasan faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disebut dengan FPB. Nah langsung saja yuk kita bahas materi hari ini. Untuk yang pertama adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Nah teman-teman, saya harap sampai di sini teman-teman sudah memahami materi tentang faktor bilangan dan faktor persekutuan dua bilangan. Karena ini nanti sangat erat kaitannya dengan materi tersebut. Baik, langsung ke contoh soal. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Di sini Pak Dani langsung menuliskan faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, di sini Pak Dani langsung menuliskan faktor dari bilangan 12 dan 18. Nah, untuk caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengingat kembali materi tentang faktor bilangan dan faktor persekutuan dua bilangan. Apabila teman-teman sudah lupa, teman-teman bisa membuka kembali video pembelajaran tentang faktor bilangan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, di sini yang kita cari adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Untuk faktor persekutuan dari 12 dan 18 sendiri adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, di sini yang kita cari adalah faktor persekutuan yang terbesar, berarti 6. Jadi bisa kita tuliskan FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya adalah mencari FPB dengan faktorisasi prima atau dengan cara pohon faktor. Nah, yang perlu diingat dan wajib ingat adalah jika kita mencari FPB dengan faktorisasi prima, berarti FPB bisa ditentukan dengan mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini teman-teman harus mengingat FPB ditentukan dengan mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan FPB dari 28 dan 42. Nah, teman-teman, di sini yang pertama kita cari dulu pohon faktor dari 28. 28 bisa kita bagi 2, hasilnya 14. 14 kita bisa bagi 2, hasilnya 7. Nah, 7 merupakan bilangan prima, berarti tidak bisa kita bagi lagi selain dengan angka 1. Berarti cukup sampai di sini. Kemudian kita cari pohon faktor dari 42. 42 bisa kita bagi 2, hasilnya 21. Kemudian bisa kita bagi 3, hasilnya 7. Nah, bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 28 sama dengan 2 pangkat 2 dikali
7. Nah, teman-teman, di sini Pak Dhani langsung menuliskan ke dalam bentuk yang paling sederhana. 2 pangkat 2, 2-nya ada 2, kemudian dikali 7. Usahakan teman-teman di sini selalu menuliskan bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Nanti teman-teman kalau dibalik 7 kali 2 pangkat 3 nanti teman-teman bisa kebingungan. Jadi lebih baik menuliskan mulai dari bilangan yang paling kecil. Faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Nah, untuk mencari FPB sendiri dengan faktorisasi prima yaitu mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil. Berarti yang sama di sini sama-sama ada 2 dan 7. Nah, 2-nya di sini yang satunya pangkat 2, yang satunya tidak ada pangkatnya. Berarti kita pilih yang pangkatnya tidak ada dengan pangkat terkecil. Berarti 2 dikali 7. Karena kita mencari atau mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi bisa kita tuliskan FPB dari 28 dan 42 yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, FPB dari 28 dan 42 adalah 14. Nah, kita masuk ke contoh yang selanjutnya yaitu tentukan FPB dari 12 dan 15. Di sini kita cari dengan faktorisasi prima, yaitu yang pertama kita cari poin faktor dari 12. 12 bisa kita bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 bisa kita bagi 2 hasilnya 3. Kemudian poin faktor dari 15 bisa kita bagi 3 hasilnya 5. Nah, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikali 5. Nah, untuk mencari FPB berarti kita mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, karena di sini yang sama adalah 3, jadi FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, karena tidak ada yang lain lagi, di sini yang sama cuma 3, berarti FPB-nya adalah 3, bukan 3 dikali 3, tetapi 3 saja ya. Beda lagi nanti kalau di sini 3 pangkat 2, kemudian di sini 3 pangkat 3 misalnya, berarti kita pilih yang 3 pangkat 2. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan FPB dari 45 dan 60. Kita cari poin faktor dari 45, bisa kita bagi 3, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, kemudian kita cari yang 60, bisa kita bagi 2, hasilnya 30. Dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian kita bisa bagi 3, hasilnya 5. Nah, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 45 yaitu ya benar sekali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita cari yang sama. Yang sama adalah 3 dan 5. Nah, di sini ada yang pangkat 2, di sini tidak ada. Berarti kita pilih yang tidak ada pangkatnya.
Jadi FPB dari 45 dan 60 yaitu 3 dikali 5. Hasilnya 15. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman sudah paham atau masih bingung? Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa mengulang kembali dari awal. Kita pahami pelan-pelan agar bisa lebih memahami materi tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, agar lebih paham lagi dengan materi kali ini, di sini pada ini ada latihan soal tentang FPB. Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 24 dan 36, 30 dan 50, 32 dan 48, 72 dan 96. Nah, di sini teman-teman bisa mengerjakan di bukunya masing-masing. Apabila ada pertanyaan mengenai soal ataupun materi yang sudah kita bahas, teman-teman bisa menuliskan pada kolom komentar di bawah. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang kurang. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.